Fakta pertahanan Atlantik Utara, NATO dan Rusia sedang berebut pengaruh di Ukraina. NATO terus berusaha menancapkan pengaruh militernya di Ukraina yang secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia. Sementara itu Rusia yang merasa terancam terus mendukung kelompok separatis di Ukraina bagian timur. Kini ketegangan yang sudah berlangsung sejak Ukraina merdeka tahun 1991 itu berubah menjadi perang. Akankah ini menjadi awal perang dunia ketiga? Inilah Top Review. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Ukraina akibat invasi militer Rusia. Ledakan diantaranya terjadi di kota Dnipro, Kharkiv, dan Odessa. Sementara itu, warga di ibu kota Ukraina, Kiev, juga mengaku mendengar suara ledakan di sekitar ibu kota. Gelombang serangan ini terjadi setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan operasi militer ke wilayah Ukraina. Perintah ini pun langsung dilaksanakan oleh militer Rusia yang memang sudah bersiaga di wilayah perbatasan sejak beberapa hari belakangan. Militer Rusia menegaskan bahwa mereka hanya menargetkan basis-basis militer, bukan kota biasa di Ukraina. Namun Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia tak hanya menewaskan 40 tentara negaranya, tetapi juga merenggut 10 nyawa warga sipil. Ukraina menyatakan bahwa Rusia menyerang negaranya dari 3 sisi, yaitu dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan Crimea yang terletak di selatan Ukraina. Merespons serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendeklarasikan darurat militer, yang artinya seluruh pasukan militer akan bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina menyebut infrastruktur militernya menjadi target Rusia untuk dihancurkan. Untuk itu, warga Ukraina diimbau untuk waspada dan tetap berada di rumah. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Apa sebenarnya akar konflik Ukraina dan Rusia? Ketegangan antara Rusia dan Ukraina sejatinya sudah berlangsung lama. Tepatnya sejak Ukraina menjadi negara merdeka setelah jatuhnya Uni Soviet pada 1991. Setelah merdeka, rakyat Ukraina sendiri terbelah, apakah mendekat ke negara barat atau mendekat ke Rusia di sebelah timur. Warga Ukraina di sebelah barat umumnya menginginkan negaranya lebih dekat ke negara-negara barat, sedangkan penduduk di wilayah timur menginginkan kedekatan dengan Rusia. Beberapa anggota NATO berencana mendirikan pusat pelatihan militer di Ukraina dan membuka peluang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Rusia tidak ingin NATO membangun fasilitas militer di Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Rusia dalam tuntutan keamanannya menyatakan tidak ingin Ukraina menjadi negara anggota NATO dan ingin menghentikan semua latihan NATO di dekat perbatasannya serta penarikan pasukan NATO dari Eropa Tengah dan Timur. Di saat negara-negara barat yang tergabung di Fakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, memberikan dukungan terhadap pemerintah Ukraina, Rusia terus menunjukkan dukungan terhadap separatis di wilayah timur. Rusia bahkan mencaplok semenanjung Crimea. Awal pekan ini,
Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menandatangani dekret pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk di wilayah Ukraina Timur yang memproklamirkan diri. Beberapa penduduk Donetsk pun merayakan keputusan Rusia. Warga turun ke jalan sambil mengibarkan bendera Rusia. Pengakuan ini membuka jalan bagi Rusia untuk secara terbuka mengirim pasukan dan senjata ke wilayah tersebut. Dan kita tahu kemarin Presiden Rusia sudah mengakui lahirnya dua republik ini. Dan kemudian mereka sudah membuat perjanjian dengan Rusia bahwa kalau mereka diserang dari negara lain dan mereka tidak mampu menanggulanginya, maka Rusia akan membantu. Nah, maksud dari negara lain itu siapa? Adalah Ukraina. Karena sekarang dari sisi Ukraina. Dari sisi Ukraina, para pelaku separatis itu kan harus dilakukan tindakan polisionil. Dia harus ditumpas oleh pasukannya. Invasi Rusia ke Ukraina bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga jika NATO memutuskan untuk terjun langsung membantu gempuran Rusia. Bisa saja terjadi kalau misalnya ternyata Rusia terus melakukan penyerangan dan kemudian sekarang Amerika Serikat dan negara Barat mencoba mendapatkan legitimasi untuk bisa menyerang balik Rusia. Memang harapan dari Amerika Serikat CS adalah Ukraina menjadi anggota dari NATO. Karena dalam prinsip NATO, serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lainnya.